Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Barry Wilson dalam Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babal. Ya, bersama saya juga dengan Kiki di sini, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih dalam mengenai investasi dan juga infrastruktur daerah atau infrada. Dalam hal ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Pada hari ini narasumber kita telah hadir Deputi Direktur Wilayah Sumatera dan Kalimantan BKPM Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Sari Bua Siahan. Dan juga telah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Haji Eko Agus Rianto STMM selaku Kabid Promosi Penanaman Modal DPM PT SP Provinsi Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak Eko. Apa kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Baik. Dan telah hadir bersama kita di sini juga Direktur PT Visi Sinergi Antar Nusa, Bapak Jabal Nur SE. Selamat datang Bapak. Kita bisa berbincang-bincang tentang investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali Kak Beri. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama, Kiki, saya akan banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan dengan Bapak Sari Bua Siahan Pak ya. Betul. Ngomong-ngomong saya bisa panggil Bapak Sari Bua ini apa ya Pak ya? Saya lebih sering dipanggil itu Pak Jus. Pak Jus ya Pak ya? Buah itu adalah Jus, jadi easy to say, easy to remember. Easy to say dan easy to itu remember jus, ya benar sekali Bapak Jus. Oke, mungkin saya juga akan memanggil dengan sebutan Bapak Jus kali ya Pak ya. Bapak, jadi yang ingin saya tanyakan seperti apakah BKPM melihat potensi investasi di Provinsi Sumatera Selatan Bapak? Kalau BKPM melihat daerah Sumatera Selatan ini tentunya banyak keunggulan-keunggulan di daerah yang bisa kita promosikan. Sebagai pemerintah pusat yang mengatur regulasi tentang penanaman modal, pastilah selalu memberikan kemudahan-kemudahan buat investor untuk meyakinkan investor bahwa Palembang ini adalah tempat yang terbaik untuk berinvestasi. Kalau kita lihat kebijakan pemerintah saat ini, sepanjang kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Jokowi JK ini, terobosan-terobosan yang dikeluarkan untuk mempermudah investor itu banyak sekali Pak. Misalnya dulu kita kenal ada izin PTSP, One Stop Service, yang tadinya izin itu di mana-mana, sekarang satu tempat di One Stop Service, yang sekarang itu namanya DPM PTSP. Kemudian terobosan lagi dikeluarkan itu izin 3 jam. Jadi investor itu hanya dalam waktu 3 jam dia bisa mendapatkan izin dengan mudah. Yang tadinya lama sehingga semua waktu. Nah sekarang terobosan lagi itu hitungan jam dengan namanya One Online Single Submission. Artinya investor nggak perlu lagi datang ke BKPM, dia izin cukup dengan depan laptop saja, semua izinnya dengan kelar, tidak perlu tatap muka. Nah semua ini dilakukan pemerintah, terobosan-terobosan ini adalah untuk mempermudah investor mendapatkan izin. Kita percaya bahwa salah satu hambatan datangnya investor itu adalah di sini. Jadi pemerintah concern untuk memperbaiki sistem perizinannya supaya investor itu punya kepastian. Karena kita tahu bahwa kepastian itu sangat penting bagi investor. Infrastruktur juga penting, tapi kepastian berinvestasi, berapa lama saya dapat izin, kemana saya harus pergi, kepada siapa saya harus bertemu. Nah itu penting. Dia akan hitung berapa lama saya mendapatkan izin itu. Nah kalau kepastian itu ada, kita percaya bahwa investor akan dengan cepat datang. Nah khusus untuk Palembang, Sumatera Selatan ini, kita tahu sekarang kebijakan pemerintah itu membangun infrastruktur. Khusus Palembang ini ada terobosan baru, akan ada jalan tol, ada bandara baru. Nah itu kita percaya itu adalah pintu masuknya investor. Mana mungkin dia bisa membangun di suatu daerah kalau infrastruktur yang di mana dia mau tuju, itu tidak didukung dengan sarana dan prasarana, saja infrastruktur. Nah kita percaya ini akan sangat mendukung, akan sangat menentukan orang datang atau tidak. Contoh konkret yang sudah kemajuan di Palembang adalah dia berhasil SEA Games, Asian Games. Itu kan pertanda bahwa dukungan infrastruktur cukup baik. Nah ke depan ini pemerintah, saya pikir ini adalah terobosan yang luar biasa buat pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Selatan, untuk mempermudah orang datang kemari. Jadi saya percaya kegiatan ini sangat bagus buat investor khususnya asing agar
Palembang adalah the best place for investment. Baik, sekali, luar biasa sekali ya. Best place for investor nih Pak ya. Oke, ngomong-ngomong masalah investor nih Pak. Ini kita ngomongin juga masalah potensi yang ada di Sumatera Selatan nih Pak ya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin investor, apa sih sebenarnya potensi yang bisa kita tawarkan di Sumatera Selatan ini kepada investor yang mau menginvestasikan gitu Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Eko Pak, silakan Pak. Jadi begini Bu, strategi yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memang di dalam Provinsi Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota. Nah, yang diterapkan untuk pemasaran daripada potensi dan peluang itu sebenarnya butuh kepastian masalah lokasi, kebutuhan bahan baku, SDM-nya seperti apa. Dan itu juga kami tetap akan koordinasikan dengan BKPM. Seperti itu. Jadi yang semula cuma narasi itu berupa narasi. Kami siap mengajak investor datang. Tapi sewaktu datang, kadang investor nanya lokasinya di mana. Nah masih belum jelas. Jadi dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan menerapkan strategi itu harus ada data-data yang spasial, harus jelas titik koordinat kalau masalah lokasinya di mana, kebutuhan bahan bakunya seperti apa, ketersediaan SDM-nya juga seperti apa. Itu yang dibutuhkan oleh para investor. Nah, kegiatan Infrada ini merupakan salah satu strategi promosi bagi Provinsi Sumatera Selatan. Memang ini yang pertama kali. Makanya kami mensinergikan antara stakeholder terkait, dalam hal ini OPD-OPD yang terkait dengan investasi dan infrastruktur daerah dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada di Sumatera Selatan. Tujuannya memperkenalkan potensi itu sendiri. Nah, kami akan membuka juga strategi itu dengan forum bisnis. Kami mengajak BKPM dan data informasi yang disampaikan kepada investor itu tercakup analisa apa yang investor cari untuk menginvestasikan di suatu daerah. Karena setiap investor akan melaksanakan investasi ya pasti butuh feedback dong, BEP nanti seperti apa. Bukan dia investasi malah investasi itu langsung hilang. Nah disitulah kami juga menggandeng teman-teman BKPM supaya informasi, peluang dan potensi dari daerah itu memang benar-benar dapat disajikan memang dan juga dapat diterima oleh para investor sesuai dengan pangsa pasar yang ada khususnya bagi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali. Tapi kalau tadi kita mendengar dari pihak pemerintah dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga dari BKPM, saya masih ingin mendengar dari pihak investasi nih Pak. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh investor kita di Provinsi Sumatera Selatan seperti apa dan berinvestasi seperti apakah yang memang cocok di Provinsi Sumatera Selatan? Mungkin dari Bapak Jabal Nur bisa menjawab pertanyaan ini Bapak. Kalau dari kacamata calon investor, sebenarnya hampir semua daerah itu pola dalam pelayanannya sudah sama. Kemudian yang banyak atau agak kurang di suatu daerah itu sebenarnya masalah pengembangan atau konsentrasi dari sebuah sektor yang akan dikembangkan. Jadi maksudnya kalau di Sumatera Selatan ini, kalau perkebunan di luar sawit itu misalnya untuk perkebunan buah itu mengarah kemana? Karena kalau di Ogan Komering Ulu itu kan potensi duriannya besar, sangat besar. Betul. Kalau seumpamanya Oku mengkonsentrasikan dirinya ke kopi dan durian aja dan duku, itu saya kira dia bisa akan menjadi kabupaten yang kaya karena potensinya besar, kebutuhannya besar, dan secara ekonomi juga bagus dikembangkan. Nah kalau untuk yang perkebunan untuk misalnya pengembangan kertas, saya kira itu udah cukup mapan gitu kan. Kemudian yang masih
kurang untuk dikembangkan adalah di sektor pertanian. Artinya gini, kita harus mengembangkan tanaman yang berkualitas tinggi sehingga kualitasnya itu bisa diolah menjadi sebuah produk jadi yang bernilai tinggi. Jadi mungkin yang perlu ditata ke depan ini adalah masalah penyediaan bibit dan benih kalau untuk sektor pertanian gitu kan. Untuk sektor-sektor misalnya migas, saya kira itu udah secara umum itu udah cukup maju. Kemudian untuk power, kemudian untuk kelapa sawit, saya kira mungkin suatu waktu perlu pengembangan di bidang bibit. Bibit itu maksudnya yang menghasilkan kualitas baik gitu. Kemudian yang perlu lagi adalah pasca, jadi maksudnya perlu meningkatkan nilai tambah gitu terhadap komoditas-komoditas yang dihasilkan di Sumatera Selatan, sehingga bisa memberi dampak kepada masyarakat secara umum, saya kira itu. Ada sedikit yang ingin menggelitik saya, ini Kiki, sedikit saja dari mungkin dari Pak Saribua ya Pak ya. Saya ingin sekali mendengar inisiatif atau inisiatif seperti apa nih dari pihak BPKPM. Tadi saya sudah mendengar sedikit tentang Easy Joint Investment lah, Easy Joint Investment to Indonesia. Yang tadinya agak sedikit berbelit, akhirnya dibuat sedemikian cepatnya. Nah, ada inisiatif seperti apa lagi tuh Pak yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini? BKPM RI. Jadi kalau inisiatif atau terobosan-terobosan yang dikeluarkan pemerintah itu sebenarnya online single submission itu selain memudahkan orang mendapatkan izin, tidak perlu tatap muka lagi antara yang mengurus dengan yang memberikan izin, sekaligus ini sarana pemerintah untuk merubah mindset aparat kita. Jadi nggak ada lagi kita akan merubah bahwa perizinan itu adalah cenderung side income. Jadi semua izin-izin itu akan kita buat sedemikian rupa, sesederhana mungkin, sehingga orang dengan mudah, dengan cepat itu bisa mendapatkan izin. Nah ini memang diperlukan waktu, selain membuat sistem yang mengakomodir semua jenis ada, sekaligus merubah mindset kita yang tadinya dilayani, kita harus melayani masyarakat. Karena kita percaya kalau ini yang terjadi, orang akan dengan mudah berinvestasi kemanapun dia tertarik, terutama ke Palembang. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Baik, mungkin kita akan lanjutkan lagi obrolan kita lebih lanjut ini, lebih mendalam lagi nanti kita bahas Pak. Ini setelah jeda pariwara berikut. Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, balik lagi bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babal. Betul sekali KIB, dan juga kita berinformasikan untuk pemirsa yang ada di sini kalau kita sekarang ini sedang berada di lantai 2 PTC Mall ya. Tentunya di Infrada Sumsel Expo tahun 2019 Kiki. Betul sekali. Nah kita akan ngobrol lebih dalam lagi nih KIB mengenai infrastruktur dan juga investasi daerah ya. Bapak mungkin kita pengen tanya dulu nih yang pertama, gimana sih Pak cara meningkatkan strategi realisasi investasi pada umumnya di Indonesia ya dan juga di Sumatera Selatan pada khususnya Pak? Boleh dari Bapak dulu? Kalau investor yang sudah memperoleh izin investasi di Indonesia, itu dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPM-nya. Itu namanya laporan kegiatan tanaman modal. Itu perusahaan mempunyai kewajiban sekali dalam 3 bulan dia melaporkan realisasi investasinya. Kalau dia masa konstruksi juga dia tetap melaporkan. Tujuannya buat apa? Kita mau lihat seberapa banyak investasi yang telah ditanamkan di perusahaan yang telah dia peroleh izinnya. Nah, itu per 3 bulan. Nah,
Untuk investor yang di daerah, kami berkolaborasi dengan DPMP TSP daerah, dalam hal ini mungkin Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengingatkan, mendatangi atau menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya agar dia dengan rutin mengirimkan LKPM-nya agar kita bisa mencatat berapa itu perkembangan realisasi per 3 bulan. Nah itulah dasar kita, dasar BKPM mengumumkan perkembangan realisasi investasi di seluruh Indonesia. Nah, kita juga memberikan jalur kalau dia bisa menyampaikan itu lewat online system. Jadi dia tinggal kirim, tidak perlu lagi harus pakai tulisan biasa yang dulu pakai kirim pakai pos, mungkin pakai fax gitu kan. Kalau sekarang bisa online. Nah untuk orang-orang yang belum tahu, yang belum mengerti yang manfaatnya apa, kita kerjasama dengan daerah. Dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Mungkin Pak Eko bisa cerita bagaimana daerah dia atau Pak Eko ini mengepus perusahaan-perusahaan yang ada di Palembang ini agar dengan rutin menyampaikan laporannya supaya mereka tahu perkembangan realisasi investasi di Sumatera Selatan ini kayak apa sih? Nah, kita dengar Pak Eko aja begitu. Baik, kalau khususnya di Sumatera Selatan sendiri Pak Eko, seperti apa nih Pak strateginya? Kalau dari Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang dikatakan Pak Jus, kami selalu sinergi dengan pusat, dalam hal ini BKPM, dengan Kedeputian Dalak, wilayah 1, dan juga sinergi dengan kabupaten kota, khususnya 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nah, untuk strategi peningkatan, kami melaksanakan pendekatan ke perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini kebanyakan perusahaan-perusahaan tadi banyak yang belum melaporkan LKPM. Jadi LKPM itu laporan kegiatan penanaman modal. Yang seyogyanya LKPM itu harus dilaporkan oleh perusahaan yang sudah memiliki NIB sekarang. Itu per triwulan ya Pak ya, per triwulan. Baik itu yang sudah memiliki, kalau dulu masih izin prinsip ya, izin prinsip dan ada izin usaha. Betul. Tapi kalau sekarang dulu tuh izin prinsip dengan peraturan yang lama, izin prinsip per 3 bulan, sedangkan izin usaha dia melaporkan LKP-nya per 6 bulan. Per 6 bulan, betul. Setelah dengan sistem OSS ini, mereka berkewajiban melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya itu dalam kurun waktu per triwulan sekali. Nah, jadi kenapa kami sinergi dengan BKPM dalam hal ini? Karena di dalam sistem BKPM di NIB itu ada namanya Pusdatin, jadi pusat data informasi di BKPM. Nah, seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Selatan ini yang sudah memiliki NIB itu pasti ke data. Jadi turunan dari data Pusdatin, kami akan mendapatkan Stoknet namanya. Jadi Stoknet itu perusahaan-perusahaan yang memang dalam masa konstruksi, dalam hal ini akan menyelesaikan mencapai masa usaha komersil. Nah, mereka harus menyelesaikan komitmen dari rencana investasi berapa yang akan mereka berinvestasi di Sumatera Selatan sampai selesai masa konstruksinya. Seperti itu. Betul. Nah, kami akan melaksanakan pendekatan ke perusahaan tadi. Seperti itu. Melalui pemantauan, kami ada pemantauan, ada pengawasan, dan ada pembinaan. Baik. Nah, di DPMP TSP itu ada 3 seksi yang berkaitan di Dalak, seperti itu. Baik, seperti itu Pak ya. Baik. Luar biasa. Saya mungkin akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari kaum milenial ya Ki ya. Oke, ya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan unicorn yang saat ini kita ketahui banyak sekali startup yang berinvestasi Ya. di Indonesia itu, Pak Sariko gimana? Menurut Bapak perusahaan-perusahaan startup seperti itu? Ya memang sekarang kecenderungan model bisnis baru tuh bermunculan ya. Betul. Kita nggak menyangka kalau sekarang mau pesan makanan tinggal pesan GoFood, mau naik angkot pesan Gojek, Grab apa segala macam dengan memudahkan kita. Betul. Itu kan bagian dari perkembangan teknologi. Betul. Nah, Iya. mau nggak mau kita harus siap. Nah, perkembangan teknologi itu ya kita harus siap hadapi. Tapi percayalah, perkembangan teknologi itu sedemikian majunya, peluang bisnis pun akan muncul dengan sendirinya. Betul. Jadi ya nggak usah khawatir, dengan adanya muncul ini
maka tenaga kerja banyak pengangguran, enggak. Nggak usah khawatir. Betul. Jadi itu akan muncul dengan sendirinya. Sebagai contoh misalnya, dulu kita masih ingat lah kita mau bikin skripsi, kita pakai ngetik. Betul. Iya. Terus tiba-tiba muncul komputer, kita pikir nanti tukang ketik gak laku lagi nih. Iya, benar. Ternyata kan enggak. Kan enggak kan, artinya bus komputer sekarang merental komputer gitu loh. Ya, Semakin betul banyak sekali. mulai, Makin Pak. banyak malah Semakin bis, berkembang muncul ya. bis baru. Jadi sama juga dengan ini. Jadi nggak usah khawatir, oh kalau nanti banyak startup, bis GoFood, apa segala macam, atau GoPay lah, apa memudahkan orang, ini akan menutup lapangan kerja, tidak. Betul. Nggak usah khawatir, itu akan muncul jenis-jenis bisnis baru. Dan pemerintah itu sudah mengantisipasi dengan regulasi-regulasinya. Baik, Gitu. oke, seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin kalau dari sisi investornya sendiri nih dengan adanya acara Infrada Sumsel 2019 ini Pak, mungkin gimana Pak? Menurut Bapak dari segi investornya seperti apa Pak? Tujuan diadakan Infrada sendiri itu untuk menjaring investor gitu kan, untuk masuk ke Sumsel. Memang sih ada terkendala waktu kemarin gitu kan, karena untuk mendatangkan investor itu perlu waktu, karena mereka perlu menyiapkan diri, terutama mengintip dulu nih kira-kira potensi apa yang ada di Sumatera Selatan gitu kan. Kemudian sebenarnya ada dua cara untuk bisa mendapatkan jodoh, itu kan yang namanya investor itu kan jodoh-jodohan juga gitu kan. Biasanya mereka itu mengintip dulu melalui feasibility study yang dibuat oleh harusnya tiap-tiap daerah. Artinya mereka menawarkan potensi apa, kemudian daya dukungnya apa, kemudian tingkat keamanannya seperti apa, perizinannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian baru mereka menentukan, oh ya cocok nih misalnya gitu kan. Jadi di dalam mendapatkan investor itu memang bisa waktunya singkat dan bisa juga agak lama gitu kan. Nah tapi paling tidak bahwa dengan diadakannya Infrada ini itu investor sudah mulai bisa melirik, karena kan kita sudah masukkan di website, kemudian pengunjungnya juga cukup banyak. Kemudian dari situ nanti banyak juga pertanyaan dan kita jawab. Betul. Kemudian dari situ nanti mereka makin mendalami tentang potensi apa yang sebenarnya cukup seksi untuk dikembangkan di Sumatera Selatan ini gitu kan. Iya. Dan ternyata memang cukup banyak dan bervariasi gitu. Dan kita harapkan sesudah Infrada ini nanti akan kita follow up lagi, kemudian untuk kita kembangkan nanti di Infrada 2020. Lebih Gitu tajam ya, Pak ya. lagi. Iya, iya. Jadi intinya sebenarnya Infrada ini sendiri juga sangat membantu investor ya Pak ya dalam menentukan pilihan-pilihan mereka, mungkin seperti itu? Paling tidak, karena kan di sini kan ada sekitar kurang lebih 17 kabupaten kota yang masing-masing itu memiliki potensi yang sangat unik karena semua ada gitu kan. Ya. Cuman ada yang sangat besar potensinya untuk mengundang beberapa investor, ada juga yang cukup satu investor sudah cukup sebenarnya. Oke, Baik, luar biasa. seperti itu ya, Pak. Baik pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Ya pemirsa Pal TV masih bersama dengan Kiki dan Kak Berry dalam acara Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai investasi dan Investasi infrastruktur ya. di Provinsi Sumatera Betul Selatan. sekali. Dan masih bersama kita ada Bapak Saribu Asiahan, Deputi Direktur Wilayah Sumatera dan Kalimantan BKPM Republik Indonesia. Ada juga Bapak Haji Eko Agustrianto, Kabid Promosi Penanaman Modal DPM TSP Provinsi Sumatera Selatan, dan juga kita masih bersama Bapak Jabal Nur, Direktur PT Visi Sinergi Antar Nusa. Baik, kali ini saya kan juga masih akan bertanya kepada Bapak Saribu Pak tentang hambatan-hambatan yang terjadi. Biasanya para investor yang akhirnya menunda untuk berinvestasi di Indonesia, itu hambatan-hambatan seperti apa nih Pak biasanya?
Kalau selama ini yang kita dengarkan keluhan-keluhan dari investor itu yang seperti saya sebutkan tadi bahwa sulitnya memperoleh izin. Jadi sebenarnya terobosan yang keluar pemerintah untuk membuat izin satu pintu itu adalah salah satu proses untuk menyelesaikan hambatan. Sumatera Selatan ini salah satu provinsi yang terbaik karena BKPM itu sekali 2 tahun itu membuat award penghargaan kepada DPM DPPTP seluruh Indonesia di kabupaten kota, dan tahun lalu itu Sumatera Selatan ini menjadi yang terbaik loh. Jadi kami nggak heran kalau Sumatera Selatan ini kemajuan luar biasa karena begitu gampangnya sekarang orang dapat izin Sumatera Selatan ini. Betul. Itu kita buat ada penilaian khusus dari independen yang menilai provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia, ada 565 kabupaten kota, itu dinilai. Ada self assessment, kita kunjungi, kita presentasi apa yang dia miliki dan bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan daerahnya untuk mempermudah orang datang. Betul. Dan ini Sumatera Selatan itu luar biasa. Potensi atau kewenangan daerah di kabupaten kota itu mereka sudah mendelegasikan izinnya ke DPM PTSP-nya. Jadi izinnya itu tidak ditandatangani bupati wali kota lagi. Jadi bisa itu langsung kan ya Pak? cepat. Nah itu kan yang tadinya itu sulit, Iya. lama, nggak jelas berapa lama. Nah sekarang dengan kebijakan melimpahkan kewenangan bupati wali kota itu ke DPM PTSP, otomatis orang dengan cukup datang ke DPM PTSP izinnya kelar. Nah itu adalah salah satu terobosan penyelesaian masalah terhadap lambatnya memperoleh izin di Sumatera Selatan, Pak. Wow. Jadi Baik. itu luar biasa, Pak, kemajuannya. Jadi tentunya Baik. Provinsi Sumatera Selatan pernah mendapatkan penghargaan ya Pak ya tahun lalu ya Pak ya. Menjadi provinsi terbaik, Terbaik. untuk Terbaik. berinvestasi Seluruh seluruh Indonesia, luar biasa luar sekali. Oke, kita ke Pak Jabal Nur nih Pak. Dari sisi investor sendiri nih Pak ya. Mungkin apa sih Pak dukungan atau juga kemudahan-kemudahan yang diharapkan oleh investor kepada pemerintah? Jadi pertama-tama bahwa investor itu selalu pengen jalan tol. Baik. Dari- Jalan tol ya Pak ya. Jalan tol. Artinya tidak mau kalau ada hambatan kan berarti kan. Dan selama ini memang itu sudah diberikan. Cuman kadang-kadang ada regulasi yang tiba-tiba berubah, itu juga bisa menjadi sebuah hambatan gitu kan. Karena dengan begitu mereka harus meninjau ulang lagi feasibility study yang mereka sudah buat di awal gitu kan. Kemudian kadang-kadang kalau yang menyangkut masalah lingkungan hidup itu kadang-kadang nggak diperkirakan semula karena kan tiba-tiba ada undang-undang yang bisa menghambat di situ, yang tadinya nggak ada tiba-tiba ada, dan itu bisa agak menyulitkan gitu kan, terutama untuk investor-investor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan adalah unsur merusak lingkungan gitu kan. Dan ini biasanya memang itu karena padat modal juga gitu kan, jadi ya perlulah dipermudah, tetapi juga jangan terlalu dipermudah karena biasanya izin lingkungan tidak akan diberikan kalau dampak yang diakibatkan oleh industri atau investasi yang dikembangkan itu akan merusak di kemudian hari. Oke, berarti investasi yang berhubungan langsung dengan lingkungan, sekitar lingkungan alam ya Pak ya. Ya, lingkungan. Mungkin boleh kita ke Pak Eko Pak ya, hal ini seperti perizinan untuk berinvestasi terhadap lingkungan alam, boleh penjelasan dari Pak Eko yang mewakili dari pemerintah daerah. Kalau izin lingkungan memang core-nya dari sistem OSS ya, itu otomatis akan keluar. Karena izin lingkungan itu merupakan salah satu komitmen setiap perusahaan dalam mendapatkan NIB. Setelah jadi begini, perusahaan itu akan mendapatkan NIB. Sewaktu dia akan melaksanakan mendapatkan izin usaha, salah satu komitmen di situ merupakan izin lingkungan. Baik. Yaitu ada DPLH, ada UKL UPL, ada AMDAL, izin AMDAL, yang nanti rekomendasi izin lingkungan seperti itu. Nah, kami dari DPM PTSP sebetulnya secara otomatis sih sistem itu. Tapi ada lagi dinas ataupun OPD terkait dengan hal itu, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Dalam hal ini, masing-masing kabupaten pasti ada.
Nah, yang lembaga teknis itu yang selama ini memang harus dibawa nih orang yang berjalan. Tapi sekarang setelah ada OSS, berkasnya berjalan. Jadi itu kita akan potong itu, jadi otomatis terpangkas ya proses tadi. Betul. Orang yang berjalan dari meja ke meja itu enggak lagi. Jadi ini berkas yang berjalan. Jadi intinya mempermudah ya Pak? Iya, ya? mempermudah karena SOP-nya sudah jelas. Betul. Berapa lama yang waktu yang diberikan, berapa lama waktu untuk proses suatu memproses rekomendasi itu udah jelas. Jadi tidak ada lagi istilah oh nanti Pak, tar Pak, itu nggak ada lagi. Jadi semuanya sudah tersistem dan ada SOP-nya. Sudah clear semuanya ya Pak ya? Sudah clear. Nah oke, kalau misalnya dari sisi investasinya Pak, nilai investasinya sendiri, kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun gimana Pak? Apakah ada peningkatan seperti itu Pak? Terus Untuk pemerintah daerah ya, Sumatera Selatan khususnya? kalau Sumatera Selatan ini peningkatannya sangat signifikan. Signifikan ya? Apalagi dari pusat, dalam hal ini BKPM ya, kita ada target nasional. Jadi target nasional alhamdulillah tiap tahun itu naik target yang diberikan, dan juga alhamdulillah juga dari target yang diberikan dari BKPM dalam hal ini tiap tahun juga Sumsel alhamdulillah bisa mencapai realisasi yang ditetapkan itu Selalu terpenuhi ya Selalu. Pak ya? selalu Dan terpenuhi. kemarin kita dapat peringkat 1 ya Pak ya? Juara Alhamdulillah. pertama untuk provinsi terbaik ya Pak? Iya. Oke, tentunya untuk meningkatkan nilai investasi di Provinsi Sumatera Selatan punya beberapa strategi khusus nih Pak. Apakah dengan strategi itu salah satunya adalah pembangunan dari Pelabuhan Tanjung Api-Api yang mungkin kita sekarang ketahui, pemirsa di rumah juga mungkin sudah tahu pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api juga sekarang sedang ditingkatkan. Apakah itu salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi di Sumatera Selatan Pak? Emang benar. Jadi untuk peningkatan realisasi investasi daerah, poin utama yaitu peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses untuk mengeluarkan produk yang diusahakan di suatu daerah seperti itu. Nah, seperti ditanyakan oleh Mas tadi, bagaimana dengan adanya pembangunan salah satu Tanjung Api-Api Salah satunya ya. itu merupakan memberikan kemudahan akses untuk ekspor ataupun impor di jalur itu. Nah, untuk diketahui juga nih, Provinsi Sumsel saat ini sedang mengembangkan KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang ini memang sudah program Pak Gubernur untuk memberikan kemudahan dan memberikan fasilitas kemudahan investasi di daerah KEK Tanjung Api-Api itu tersendiri. Kawasan ekonomi khusus ya Pak Iya. ya. Luar biasa sekali Kiki dan juga Bapak-Bapak serta pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kita akan kembali berbincang sesaat lagi dengan narasumber hebat kita yang telah hadir bersama kita saat ini, tapi setelah pesan-pesan yang satu. Tetap di Pak TV. Baik pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Barry Wilson dan rekan saya. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita masih mengenai Infrada Sumatera Selatan 2019 ya Tentunya Kak di Ida ya. Bincang Bisnis Debang bersama Bang Sumsel Baba. Betul sekali. Mungkin kita akan masuk lagi ke Pak Jus nih. Kita tanya dulu nih Pak Jus. Ini sebenarnya dengan kegiatan Infrada yang mungkin kita tanya sama Pak Eko dulu aja kali ya Pak ya. Nah ini soalnya ini mengenai peningkatan yang ada di Sumatera Selatan nih Pak Eko ya. Jadi dengan adanya Infrada ini sendiri Pak Eko, menurut Bapak kedepannya nih nantinya apakah akan semakin membuka peluang atau juga meningkatkan peluang untuk realisasi investasi yang ada di Sumatera Selatan Pak? Gimana? Oke, jadi kami harapkan dengan pelaksanaan Infrada ini, dari potensi-potensi yang ada di daerah justru akan berubah menjadi peluang, dan bahkan bukan peluang lagi, sudah menjadi proyek dengan harapan investor datang ke daerah Sumatera Selatan. Nah, dengan hal ini akan meningkatkan
realisasi investasi yang ada di Sumatera Selatan yang memang sudah seyogyanya dengan sumber daya alam yang sangat-sangat besar Sumatera Selatan ini, terus daya didukung dengan kondisi wilayah yang memang sangat kondusif, itu akan menunjang para investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan. Seperti harapan Bapak Gubernur kita, Sumsel maju untuk semua. Seperti itu. Luar biasa. Pak Eko, ini ada sedikit pertanyaan Pak Eko. Menurut Bapak, investasi seperti apakah yang bisa meningkatkan lapangan kerja di Provinsi Sumatera Selatan, Pak Eko? Jadi untuk bisa meningkatkan untuk tenaga kerja, Betul. jadi tidak terbatas di sektor apa. Jadi semua sektor Jadi semua itu sektor. akan meningkatkan atau akan menimbulkan lapangan tenaga kerja, Betul. gitu. Tinggal kesiapan SDM kita sendiri, khususnya Sumatera Selatan nih. Jangan sampai investor pada masuk berinvestasi di sini, ada industri, malah tenaga kerjanya berasal dari luar. Malah kurang Seperti gitu itu Pak ya. Betul, betul. Jadi makanya kita berupaya di sini juga dari teman-teman investor yang memang terkait di bidang advokasi pendidikan, itu kita sangat perlukan. Akan menggandeng stakeholder yang lain, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja, bagaimana untuk peningkatan sertifikasi daripada SDM itu sendiri, menghadapi ke era globalisasi ke depan. Itu yang kami lakukan selama ini. Begitu. Nah, kalau tadi dari pemerintah daerah, saya akan balik lagi ke Pak Saribuan nih Pak. Investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, apakah investor-investor yang sudah ada, apakah sudah tepat sasaran nih Pak berinvestasi di Sumatera Selatan Pak? Bagaimana menurut Pak Saribuan? Kalau kita melihat investor yang ada saat ini sudah di tempat yang benar, artinya sesuai dengan potensi yang ada di Sumatera Selatan itu, yaitu perkebunan, pertambangan. Jadi dia tinggal mengembangkan. Nah, kita percaya bahwa saat ini pemerintah concern membangun infrastruktur bandara dan jalan tol ini sekarang, itu akan makin membuat tambah kepastian kepada investor untuk mengembangkan atau berbisnis di Sumatera Selatan. Jadi sudah on the right track lah dia datang di sini. Regulasi ataupun investor yang datang berinvestasi ke Palembang ini Pak, Sumatera Sudah Selatan. tepat sasaran ya Pak ya, karena Tinggal perlu ditingkatkan dengan dukungan infrastruktur daerah itu. Nah, kegiatan ini ada salah satu cara untuk meyakinkan investor dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah. Jadi sudah benar-benar pas ya Pak ya. Iya. Dan tentu saja Sumatera Selatan ini sudah banyak sekali investasi-investasi di semua sektor seperti tadi yang telah disebutkan oleh Pak Eko. Baik Kiki dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kita sudah menginjak ke segmen terakhir. Ya, betul Bincang sekali. Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babel. Ya, mungkin kita mau minta statement terakhir nih dari bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini ya, yang ada di depan ini. Ya. Dari pertama nih Pak Jus nih, mungkin himbauan untuk para investor atau juga para pengembang di daerah itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Pemerintah saat ini adalah sangat concern untuk memperbaiki sistem perizinan investasi. Pemerintah akan melihat, mengevaluasi semua jenis-jenis perizinan yang menghambat investasi itu akan dipangkas perlahan-lahan. Sehingga orang nanti akan dengan mudah, cepat, dan gampang berinvestasi ke manapun berada, khususnya di Sumatera Selatan ini. Jadi percayalah, Indonesia akan menjadi tempat tujuan investasi yang menarik di dunia untuk berinvestasi. Luar biasa sekali. Luar gitu ya. biasa. Amin. Harapannya luar biasa ya, semoga Harapan luar realisasinya nanti biasa. bisa segera. Betul sekali, dan tentunya kita juga akan mendengarkan dari Pak Eko. Ya. Silakan, Silakan Pak Eko. Kalau kami kegiatan Infrada ini kami berharap dalam kegiatan Infrada ini ke depan akan justru lebih meningkatkan investasi di Sumatera Selatan. Karena ini merupakan strategi promosi kita untuk memperkenalkan peluang dan potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan untuk mengundang para investor yang ada di luar, biar mereka lebih dan banyak lagi berinvestasi di Sumatera Selatan. Karena daerah kita sangat kaya akan sumber daya alam tadi,
baik dari sektor pertambangan, industri, dan perkebunan. Kami harapkan kegiatan Infrada ini akan terus dan terus lagi bisa dikembangkan untuk salah satu promosi peluang dan potensi daerah ke luar biasa. Luar biasa. Dan dari perwakilan investor Pak Jambal Nur, silakan Pak Jambal. Ya. Jadi sebenarnya investor itu makin banyak berita yang bagus, itu pasti langsung ambil position. Begitu ada jalan tol dibangun, itu sisi kiri kanannya itu langsung dibebaskan sama mereka. Karena pada saat itu mereka udah berpikir 5 tahun ke depan akan memberikan capital gain yang bagus. Jadi saran kami kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, setitik apapun yang dibangun tentang infrastruktur tebar pesona lah. Karena itulah yang akan menjadi daya tarik bagi investor untuk mengambil position. Pokoknya setiap ada penambahan infrastruktur dasar akan mengakibatkan investor itu pasang posisi untuk mereka berpikir 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan atau bahkan bulanan pun. Kalau seorang pengembang rumah misalnya baru akan dibangun, ibu kota baru akan dipindah, kalau udah jelas itu langsung beli tanah. Karena pasti 10 tahun mendatang itu akan memberikan hasil. Nah, untuk Infrada ke depan, Pak Eko harus terus-menerus men-share kalau ada informasi tentang setitik apapun infrastruktur dasar yang dibangun di Sumatera Selatan untuk lebih mengeratkan lagi atau mendatangkan investor. Baik, catatan nih berarti buat Pak Eko ya Pak ya. Iya, agar nanti Infrada ke depan digalakan lagi ya Pak Eko ya. Mungkin Betul lebih sekali. besar mengundang-undang investor-investor dari luar kali ya Pak ya. Betul sekali. Dan juga Kiki serta pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui tentunya Provinsi Sumatera Selatan banyak sekali hal-hal yang bisa diinvestasikan. Betul sekali. Jadi sebenarnya di Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu masih Betul. banyak sekali potensi-potensi yang Betul. bisa digali, betul ya. Untuk para investor yang masuk, silahkan sebanyak mungkin untuk berinvestasi di Sumatera Selatan Di karena Sumatera masih banyak Selatan. banget potensi dan Betul. juga sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya itu sangat berkualitas. Iya, ya. dan tentunya Bank Sumsel Bubble dengan visinya sebagai Bank Pembangunan Daerah juga akan terus membantu dalam program pemerintah khususnya dalam berinvestasi seperti ini. Kiki. Betul sekali. Baik Kiki dan juga pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada serta bapak-bapak para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami di Pak Jus. Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Betul sekali. Bubble. Pak Jus, Pak Eko, Pak Jambal Nur, terima kasih atas waktunya Pak. Baik, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Betul, yang tadi Kiki. ya. Dan akhir kata saya Kiki, Saya Barry Wilson. mengucapkan terima kasih dan sampai Dan jumpa. sampai jumpa.